Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ar-ra'ufir rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita setelah libur 1 bulan selama bulan Syawal dipertemukan kembali oleh Allah. Ini merupakan malam pertemuan yang kedua. Pertemuan yang pertama seminggu yang lalu, Ana minta maaf karena ketika itu ada salah satu keluarga kita, yaitu adik dari Aba Ana meninggal dunia hari Jumat itu. Semoga Allah merahmati beliau dan juga keluarga kita. Semoga Allah memberikan rahmatnya, yang masih hidup diberikan panjang umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah, syukur juga kepada Allah, semoga nikmat ini tetap sama kita. Untuk sekarang ini kita ngelihat adik-adik kita, anak-anak kita semuanya ini banyak sudah yang ikut ngaji sama kita. Alhamdulillah, untuk ngaji pagi juga semakin banyak. Alhamdulillah, syukur sama Allah. Dan bukan cuma hadir pengajian juga, tapi mereka juga membawa kitab. Meskipun mungkin pertama kali agak bingung, tapi tidak ada masalah. Semoga Allah memberikan bantuan. Semuanya ini harus kita sadari bahwasannya 10 atau 15 tahun lagi yang menggantikan kita sekarang ini ya mereka ini. Makanya satu kebanggaan para aslafuna sholihun seperti semisal Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau itu menjadikan mereka para talibul ilm syar'i, para santri, santriwati, beliau cukup perhatian sampai dianggap seperti anak beliau sendiri. Bahkan beliau tadi itu kalau ada santri atau santriwati itu beliau menanggung semuanya, ditanggung semuanya, makan, minum, bahkan kitab diberikan. Makanya di Sewun itu pondok yang pertama kali yang ada ya di tempatnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, tanggung semuanya. Semoga tiap tahun semakin banyak, semakin memberikan kemanfaatan. Yang sudah taklim semoga Allah memberikan kefahaman, semakin pinter, semakin manfaat. Yang belum taklim, yang masih dalam keadaan tergoda dengan setan, Allah mencabut segala hawa nafsu, keinginan duniawi dan syahwat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita sampai kepada sifat-sifatnya yang perlu dijauhi bagi mereka orang yang beriman. Sampai pada perkataan muallif wa tahrish. Tahrish ai al-ighra'u bainal qaum, mengadu di antara para kaum. Lek jane wong iki ngadu domba. Tahrish itu membuat dua makhluknya Allah ini saling bertikai. Itu tahrish namanya. Min ghairi naqlil qaul, dari tanpa memindahkan omongan. Wa kadza al-ighra'u bainal bahaim. Begitupun yaitu ngadu di antara binatang sekalipun tidak boleh. Kalau dengan omongan, ngadu dengan omongan apa namanya? Namimah. Tapi kalau tahrish ini tidak, tanpa omongan dengan cara dan lain sebagainya. Pokoknya dua orang, dua kelompok, dua kaum bisa saling bertikai. Jangankan kepada manusia, binatang aja jangan. Ini perketerangan dari Imam Nawawi. Wa kadza al-ighra'u bainal bahaim. Begitupun kalau ngadu domba itu di antara binatang. Walidzalika, dan karena ini
asyaral musannifu, pengarang Habib Abdullah bin Husin bin Tahir memberikan isyarat biqaulihi, dengan perkataan beliau, walau bainal bahaimi, walaupun antara dua binatang, walaupun di antara binatang. Jadi ngedu binatang, jangkrik itu, iwak cupang ya dilebokno di situ tukaran ya. Kal jawamis jamak dari jamus apa? Kerbau, kebu ya, termasuk apa? Kerapan sapi. Bahkan sekarang patungi kerapan sapi digawe ikon. Dendi ku ndak paham mana. Apa di kampung Arab tak ndak paham. Ono ngono gede gambar kerapan sapi. Nah, sing lucu, yang lucu kadang-kadang ya, iki lucu nih. Karena apa? Kadang-kadang santri ikut pengajian, ngerti, tapi pas nang daerah iku foto di mburine patung iku. Hebat. Apalagi ngaku, Masya Allah, alhamdulillah, sekarang rombongan Dakwatul Mustafa berada di pulau ini. Ngisi-ngisi nih leh. Sing kena iku aku engko. Tidak ada. Kita katakan bagaimana? Tidak boleh. Oh enggak beb, itu kan untuk menarik wisatawan supaya ini. Lah aku saiki diganti aja sapi kau naik ngono. Ya apa kira-kira? Nah tidak boleh. Jadi mizannya kita ini, timbangannya kita ini syariat. Kalau syariat mengatakan tidak boleh, ya tidak boleh dengan alasan apapun. Mau narik wisatawan kayak wisa sopo karpe ya. Wal ghanami, ngadu kambing kayak di daerah Jawa Barat itu ya, kambing karo kambing ngangkat termasuk ngedu pitik podo. Wa mithlu dzalika igra'ul kalbi 'alal adami, ya, begitupun mengadu antara anjing dengan manusia untuk sing kuat. Itu dulu yang pertama ngadu model seperti itu ya orang Romawi, wong Romawi kan. Dia berada raja-rajanya dan orang-orang yang itu berada di kayak di podium gitu, duduk gitu kan di stadion, kemudian dikeluarkan macan, kemudian manusia keluar, kemudian beradu gitu. Siapa yang buat seperti itu? Ya mereka orang kafir. Islam tidak ada aturan seperti itu, tidak ada Islam mengatur seperti itu. Sebetulnya yang tidak berperi kemanusiaan, yang tidak memiliki HAM, ya mereka ngedu, nggak boleh. Awil ghanami ngatalan atau kambing, kambing gede ngono, tawa, apa didu karo wong misale. Delok niku lha kuat. Nah, tidak boleh. Itu. Matalan misalnya. Kemudian wal kadhibu. Kadhibu itu apa kira-kira artinya? Orang yang selalu berbohong apa? Yang selalu berbohong apa? Bukan, kadzab. Ya, kadzab. Makanya tidak oleh ngomongi wong kon iki kadzab ente ini, tidak boleh. Kadzab itu kon iki suka nggoroi kon iki, tidak boleh. Iya. Kadzib orangnya, kalau selalu kadzab. Ala wazan fa'al, selalu suka minum syarab, itu. Wa al kalamu bi khilafil waqi, yaitu perkataan tidak sesuai dengan kejadian. Wa huwa, dan itu berbohong, min qabaihiz dzunub, dari jelek-jeleknya dosa-dosa, wal fawahishil uyub, dan kejelekan-kejelekan cacat-cacat batin. Itu Pak. Orang itu kalau sudah suka berbohong, sulit Pak untuk diharapkan dia itu kembali. Kayak ibaratnya itu wong suka ngutil, warung ngutil ya men. Ngutil datang ke supermarket misalnya, dia punya uang kadang-kadang. Cuma kalau dia ngutil, dia tadi itu mendapatkan satu
apa ini, kebanggaan khusus. Itu penyakit, Pak. Penyakitnya penyakit dari segi kejiwaan itu. Makanya hati-hati di sini. Anak kita ini jangan sampai dia itu berbohong. Kalau dia berbohong sekali saja ketahuan, beri efek jerah dia. Sekiranya dia ingat, oh iya, anak tidak mungkin bohong lagi. Itu. Mbok disantik kayak lek jane wong biyen apa? Di anu Lombok ini. Dicekoki Lombok. Jane ndak biasa nggoroi nggih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Rasul bersabda, innal kadhiba, sesungguhnya kebohongan itu babun, adalah satu pintu min abwabin nifaq, dari pintu-pintunya munafik. Wong dadi munafik itu macam-macam, maksudnya gitu. Orang jadi munafik itu macam-macam. Bisa dari berbohong, bisa dia khianat, bisa dia tadi itu ingkar janji. Riwayat yang lain mengatakan kalau ada permusuhan itu awet terus musuhi. Meskipun orang yang dimusuhi itu sudah minta maafkan anak-anak kesalahan, anak khilaf, dak ono 25 tahun yang lalu inti mengambil uang anak 10.000, selawe tahun rek 10.000, ya ndak ridho dan lain sebagainya. Semoga diberikan kebaikan ya oleh Allah ya. Ana coba sampean renungi Pak ya. Ada satu hal yang pernah terjadi. Imam Husain, Sayyidina Husain itu kan terbunuh Pak. Terbunuhnya dengan keadaan yang mengenaskan, dipenggal. Iya kan? Dipenggal. Cucunya Rasulullah, pemimpin pemuda yang masuk surga, dipenggal. Tahu sampean? Itu anak-anaknya yang menggal, cucunya yang menggal itu belajarnya sama Sayyidina Ali Zainal Abidin. Jadi Sayyidina Ali Zainal Abidin ini ngajari anak-anak dari bapak-bapaknya yang bunuh ayahnya sendiri. Ya Pak, ya Pak. Allah. Ya semoga ndak Pak. Ndak kula jenengan ya. Ojo iku biyen pernah ngemplang duitku. Sapa? Bapak iku. Embahe sing nomor 4. Jamane Wilhelmina biyen embamu iku biyen, waduh zaman londo turun temurun. Nggak boleh Pak, nggak boleh. Ya makanya Anda sering katakan ya semoga diberikan kesehatan, panjang umur, dijauhkan balak, musibah semuanya. Wallahu a'lam ini bener apa enggak, itu kalau misalnya ada ya keluarga gitu misalnya dibacok orang gitu ya, jedek gitu kan, kemudian wallahu a'lam bener apa enggak, Anda pernah dapat informasi seperti itu kainnya yang bercucuran darah itu disimpan, kemudian apa, dikekno kok anak si cilik gak segede kon weruh iki kaine sapa, kaine bapakmu iki, lha iki apa, gete weruh apa bapakku dipateni ben bapakmu, sapa mateni iku, loh wis mati ngono, anake ono ketemu anak karo anak, ayo apa wong tuwa kok ngene iki, hah, la haula wala quwata illa billah. Jadi diantara salah satu sifatnya munafik itu kalau musuhan itu awet gitu lah Pak, nggak boleh gitu. Waqala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kadhibu yankusur rizqo, berbohong itu bisa ngurangi rizki. Makanya keliru sampean, lek dodolan goroi cini oleh untung, ndak ada oleh untung, kurang loh, buktinya dia dapat keuntungan besar kok. Ya mungkin dia akan jadi orang kaya, dibingungkan oleh Allah, ndak berkah sama sekali. Itu anak kan sering bilang kan,
waktu bagaimana itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Maisarah, ketika itu berumur 25 tahun itu Nabi. Maisarah itu budak laki-laki, Pak. Jangan keliru. Kalau di sini kan Maisarah wong wedok, Beb, ya nek ngono ndak. Maisarah nama dari budak laki-laki. Itu katanya Maisarah, selama aku berdagang membawa dagangan Siti Khadijah ini, tidak pernah aku mendapatkan keuntungan seperti keuntungan ketika aku berangkat dengan Nabi Muhammad. Waktu itu belum menjadi Nabi, gitu lah. Tidak pernah. Lah Nabi ku lek dodolan ngono, Pak. Ini perlu dipraktekno. Lek kuat. Misalnya ini kitab, berapa harganya ini? Kitab ini aku kuloane 20.000. Terserah kon. Ya apa nih kon? Kan bingung tuh Pak, pembeli bingung. Loh, terus dodolan ini pira kon? Terserah. Aku Qur'ane selawi. Waduh, ya moro rame wong Pak ngatakan kon tuku ndek kono enak iku. Masya Allah, didudui kon iku nih. Enggak goroi temenan. Misalnya takon, "Endi notae?" "Iki notae." Toko kapasan nih. Lah kok guyu sampean? Lah, kan contoh apa? Contoh. Ya wis, misalnya kayak aku tutupan takwa, wis mari ojo dawa ya. Rame, Pak. Ya ini yang dijalankan Rasulullah seperti itu. Ndak perlu goroi, ada. Sudahlah. Oh, kon ndak ngono, kon rugi iku hitunganmu itu, pikiranmu itu. Allah ndak ngatur seperti itu kok. Gitu ya. Ngurangi rizki. Wa qala Ali radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Ali, semoga Allah meridhoi dari beliau, amin. A'dhamul khotoya indallah, paling besarnya dosa-dosa di sisi Allah, al-lisanul kadzub, lesan yang gemar berbohong, lesan yang suka berbohong. Qala Abu Sa'id Al-Khudri, berkata Abu Sa'id Al-Khudri, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yad'u, menyampaikan, wa yaqulu, Nabi berdoa, wa yaqulu, dan Nabi berdoa, fi du'aihi, di dalam doanya Nabi, Allahumma, ya Allah, tahhir qalbi, sucikan hatiku, minan nifaq, dari yang namanya munafik, wa farji minaz zina, dan sucikan, jagalah kemaluanku dari zina, walisani minal kidbi, dan lesanku dari berbohong. Nabi, Pak, jangankan Muslim waktu itu, orang kafirnya aja titip kunci dari hartanya sama Nabi kok. Udah berangkat hijrah terusir Nabi sampai dibuat sayembara, siapa yang bisa menemukan Nabi Muhammad hidup atau mati mendapatkan 1000 onta. Yang buat itu siapa? Orang kafir. Sedangkan kunci-kunci dari hartanya orang kafir itu dipegang sama Nabi. Tapi ketika Nabi berada di rumahnya, kemudian ketika itu sudah datang Sayyidina Abu Bakar, sudah siap untuk berangkat, Sayyidina Ali datang untuk gantikan tempat tidurnya Rasul, kan ceritanya gitu. Kemudian apa? Nabi ngatakan apa? Ini wahai Ali, kunci-kuncinya orang kafir, berikan nanti kepada mereka. Loh, ini kunci ini wong sing ngate-mateni Nabi. Kunci orang yang akan membunuh Nabi. Gitu lah. Lalu secara rasio akal ya apa Pak Zaki, Pak? Ngatakan, yo cipien ae, enggak dipateni kok. Saiki dunyane nek kunci piyen mlayu pisan. Sak dunya-dunyane kawon. Nabi ndak. Karena orang Islam yang sungguhan itu, Pak, orang Islam sungguhan itu, ini Pak ya, orang Islam sungguhan itu tidak senang kepada satu kehinaan. Itu pegang itu. Jadi kalau sampai ngaku ya misalnya, Beb, alhamdulillah Beb, ana jadi orang mukmin. Alhamdulillah. Ketentuannya jadi orang mukmin itu apa? Tidak senang bentuk kehinaan. Hina dari apapun. Hina dari kebodohan akal. Sehingga orang mukmin tidak mau jadi orang bodoh. Gitu loh.
Orang mukmin minta-minta ngemis, ndak. Karena apa? Masih mampu kerja. Itu. Kepada lawan jenis, kepada perempuan misalnya. Ndak mau, moro janjian, mendris, semua berangkat nang kono, berangkat nang kini, naudzubillah min dzalik, sampai zina. Ndak. Jelas-jelasan, Pak. Gitu loh. Ndak harus secara syariat. Ngono. Mangkane sik lunga dhisik, aja turu ya. Iki rada merempet iki, lunga dhisik. Kadang-kadang ini ndak ngajak loh ya, ndak ngajak, aja keliru. Ini ndak ngajak. Resiko tanggung dewe-dewe iki artinya nglakoni ya. Kadang-kadang Pak, kita ini menyalahkan sama orang, maaf, yang berisi dua. Tapi maaf, mereka yang berangkat ke tempat yang tidak diridhoi oleh Allah untuk membeli perempuan, atau dia yang cuma bermodalkan omongan-omongan, rayuan-rayuan, lek jarene wong Lumajang iku lambene susuan seng, tadi lek ngomong iku enak gitu, kemudian sampai ketemu dengan perempuan, mungkin dia punya kemampuan, ada mobil, ada sepeda motor mungkin, kemudian digonceng, kemudian ini itu naudzubillah min dzalik, ente diem. Justru dia yang jaga, ente cibirkan, ente katakan kada wa kada. Lho iki kena iki syariat iki. Lho iki lho ndak karu-karuan kok meneng tok kon. Karena mukmin tidak mau Pak bentuk kehinaan. Wong mukmin ndak gelem pakaiannya secara hina, ndak mau, yang bersih, yang suci. Itu orang mukmin tidak mau yang namanya bentuk kehinaan, nipu uang, ya, ngambil hartanya orang, itu hina. Paham ini Pak? Wa qala al-Fushniyu al-kadhibu kulluhu ithmun. Berbohong itu semuanya adalah dosa, illa kecuali manafa'a bihi musliman, apa-apa yang bisa memberikan manfaat bihi dengannya apa-apa musliman kepada orang Islam, atau dafa'a bihi andainin, untuk menolak dengannya dari satu hutang. Artinya apa? Gini, berbohong itu tidak semuanya diharamkan. Kadang-kadang ada berbohong yang dihalalkan. Misalnya sering anak contohkan, sampean pas duduk ada orang lari ke sana kayak ketakutan gitu, kemudian tidak lama ada orang bawa senjata tajam, tanya sama sampean tidak kelihatan orang ini tah, orang ya apa, pakaiannya gini ciri-cirinya, sampean tahu berangkat kemana dia? Ojo diwara merono, ojo Pak, jujur, tutup jujur iku keliru sampean. Warono merono, dia berangkat ke barat, inti bilang ke utara kayak, inti bilang ke selatan kayak, inti bilang ke timur kayak, itu tidak apa-apa, karena bisa memberikan kemanfaatan kepada muslim yang lain. Atau misalnya semoga diberikan ketenteraman oleh Allah, suami istri ketika itu tengah bertikai, kemudian sampai dadi purian, sing situ merono, sing situ merini, ndak ketemu juntrungi, sampean dateng karo sing lanang, apa oja, opo kurang ajar iki bojoku ngene. Wah, ojo dibumboni tambahan. Oh bener wis, aku ngomong apa malah biyen. Oh iki kurang ajar iki, setan iki jenenge iki. Lah sampean ngono ngomong ngene, oh ndak. Bojomu ku nyesel sak meneh. Kok ora kon ketemu aku, Mang? Nyesel. Nangis kepin balik, padahal ya ndak. Mosok lho, iya cak temenan iki. Saestu tuh temenan tuh. Wis yo. Kepingin ketemu karo kondan, yo terserah wis, gak aku. Iku gelem iku biasa lagune wong lanang kok ngono iku, Pak. Lagune ngono. Wis terserah wis, padahal kepingin ngono. Akhirnya teko langsung itu. Ya apa ini nih? Opo bojo kurang ajar ya ndak. Iku kepingin balik sak bener e. Perhatian sak bener e. Kepingin apa ini untuk supaya dia bertobat, mau ini, mau itu. Pokoknya dia janji mau jadi baik. Temenan iya. Ditunggu nanti di sini ketemu. Dek, tadi bersatu. Bagus, itu berbohong yang bagus, kemanfaatan kepada muslim yang lain, ya.
Habib Soleh Tanggul itu pernah menyatakan bahwasanya aku ini setiap doaku dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Di antara amalannya beliau itu apa? Selalu mengajak orang untuk jangan ninggalkan sholat, selalu mengajak orang untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, amalannya beliau itu selalu mendamaikan suami istri kalau tengah bertikai. Itu amalannya beliau, Habib Soleh Tanggul. Paham? Loh Bib, koyo aku Bib, mendamaikan apa? Di antara dua pacar yang oh, orang ajar nih. Ndak ya. Paham ini. Audafa bihi andainin. Jadi untuk menolak dari hutang. Gini Pak. Ngomong hutang tidak enak ya. Boleh rai-rai hutang kabeh model iki. Nah, diutang gitu misalnya ya. Utang itu Pak tetap merupakan tanggungan buat kita. Tidak bisa Pak moro meneng-menengan budu-buduan gitu, tidak bisa. Harus mikir terus untuk bayari utang tadi itu. Tidak bisa, harus pikir. Karena kalau sampai semoga ndak meninggal dunia sebelum bayar hutang, maka ketika itu ahlu waris yang harus bayari. Ahlu waris itu duduk sekedar pokoknya oleh warisan tok, malah oleh warisan wassalam, ndak ono. Lo utangnya bapakmu sapa sing nanggung? Yompo, ndak boleh. Tingkatannya itu apa? Ngurusi mayit. Untuk harta itu loh, misalnya ada orang meninggal dunia, meninggalkan harta misalnya. Itu harta bukan diwaris. Waris itu terakhir. Yang pertama itu untuk biaya ngurusi jenazahnya. Ndak tahu kafannya ndak tahu apa, bayar orang. Kalau misalnya tanahnya itu perlu beli, harus beli tanah. Kalau masih ada ketika itu untuk bayari tanggungan-tanggungan berupa apa? Yang digade-gadekan. Gadekno ini, gadekno itu dibayari dulu. Kalau masih ada, bayar utangi. Kalau masih ada, bayar wasiati. Kalau masih ada setelah yang keempat, baru warisani. Lagi ndak warisan nomor siji, sing siji loro telu papat dibuang, ya keliru. Ndak boleh. Lah misalnya gini, Beb. Ya semoga ndak meninggal dunia, ndak ada harta sama sekali, tapi masih punya utang. Terus bagaimana? Ya ahli waris bayari. Ahli waris. Ojo lek wis sore warisan, bapakku iki tanah iku wekku lho ya, iku salahku, iku montorku iku. Lho ya apa sih? Utangi pikirno dhisik. Ndak ada harta, cuma punya utang, ninggal utang. Ya ahli waris wajib bayari rek. Ahli waris tidak ada misalnya, tidak ada. Semuanya tidak ada waris, tidak ada. Diambilkan dari masalihil muslimin. Lek bosan kita orang dijaluk sumbangan untuk bayari. Kenapa? Tidak bisa Pak. Orang tahlil bagus, dibacakan Yasin bagus, dibacakan Al-Quran bagus. Tapi ingat, kalau masih punya utang, la yazur wala yuzar. Di alam kubur itu Pak, di alam kubur, koyok wong teko haji Pak. Iso ziarahi wong, diziarahi. Kok weruh kok durung mati? Ya nek kitab nih ngono iki. Di kitab itu Pak, kalau orang meninggal dunia dimasuk alam kubur, jedek gitu ya. Semoga semuanya diberikan husnul khotimah, semuanya panjang umur sehat. Setelah itu Pak, ikut teko Pak. Tidak tahu orang tuanya sudah meninggal, bombay, buapane teko kabeh. Takon, ya apa fulan bin fulan? Oh masya Allah, fulan bin fulan aku saiki melok pengajian malam Sabtu, masih nang Senduro berangkat. Mosok, iyo, udan-udan padahal iku. Seneng Pak. Naudzubillah min dzalik. Ya apa? Nemen wis anakmu iku. Apa? Tambah mesakat, sumpek Pak nangis. Atau si mayit itu sendiri ziarah Pak. Allah. Nanti Pak kalau orang pilihannya Allah itu ketemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan orang pilihannya Allah itu sebelum rohnya dicabut sudah ada Nabi. Allahumma ja'alna minhum. Dateng. Nah, uang duwe utang, dak iso. La yazur wala yuzar. Dia menziarahi dak iso, diziarahi dak iso. Dalil sampean. Dalile apa? Lho Beb, zaman saiki iki Beb lek kerja ndak utang ndak iso. Ojo kerja. Ndak kerja Beb. Ndak. Daripada diutang kon. Lah misale bukan dah.
Iki duwe utang delok aku kabeh ndak enak iki rek. Aku ndelok jam ae saiki, ndak mendukur. Merebegane delok karo ngene kok. Kok tegang ngono to. Ndak panjang umur ya Allah. Aja akeh utang mangkane nggih. Ndak mosok sampean misalnya berdalil seperti itu ndak duwe utang ndak iso kerja rek. Lah misalnya kok di kuburan misalnya wis meninggal dunia, bukan ada panjang umur insyaallah. Kemudian aku te ziarah, ndak oleh. Lho apa malaikat? Kon duwe utang. Lho aku biyen ndak ngono, ndak iso kerja. Mosok ati ngomong ngono? Tak diseltik karo malaikat sampean. Makanya Pak, kita jangan terseret arus sudah. Jangan terseret arus, Pak. Kalau kita terseret arus, nanti resiko sampean pegang. Resiko sampean pegang. Faham? Semoga tidak punya utang semuanya ya. Iya, siapa nih utang reda ono ya. Nah, sudah ya. Kalau misalnya memang dia tidak punya hutang, Pak ya, tidak punya hutang ya. Itu Pak, misalnya dia punya hutang tapi dia tidak mampu untuk bayar. Sedangkan sampai berangkat ke masjid sana untuk Jumatan, di situ ono uang sing duwe piutang itu. Sampean utang karo wong iku. Lek ketemu, kalau ketemu sama dia akan nagih sama sampean. Sedangkan sampean tidak punya uang ketika itu. Sedangkan mau nyari Jumatan lain tidak ada. Ya apa? Udzur ndak Jumatan. Ya apa sampean? Oh, hati-hati lho rek, meleo lho. Ojo moro meneh ndak Jumatan kon ndak. Apa aku ndek utang. Loh, apa hubungannya? Loh, jane bepu mari ndak. Oh, kurang ajar kan. Lho kok dhisik. Kalau nyari Jumatan yang lain ndak ada kecuali di tempat itu ada orang yang ngutangi sampean dan dia pasti akan nagih dengan marah. Nah, itu boleh sampean untuk uzur. Saya tidak tergambarkan itu. Paham? Ini penting itu. Orang punya utang sampai kok ngono, Pak. Perhatian betul. Nah, kalau misalnya dia berbohong karena memang tidak ada untuk dibayarkan, untuk supaya menolak hutang tadi itu boleh. Lek betul-betul ndak duwe lho rek. Lek duwe ya ndak oleh karo itu sok. Nggih. Ndak boleh. Dan satu janji Pak dari Nabi, ojo kuatir sampean. Ojo kuatir. Beb, aku ndek utang sekian, beb bayar tekon di beb koyo sulit. Ada satu resep dari Nabi. Kalau sampean betul-betul berhutang karena butuh ya, bukan untuk menambah, bukan karena betul-betul butuh untuk makan kayak misalnya, kalau tidak ada inian anak tidak bisa makan misalnya, kemudian berhutang, katanya Nabi, siapa orang yang berhutang dan dia berniat untuk membayar hutang tersebut, pasti dia bisa bayar, pasti diberikan jalan oleh Allah. Berarti ya. Berarti ngerti berarti ini sampean. Berarti lek wong duwe utang ndak bayar-bayar, dalile ndak duwe duit. Karena apa? Ayo. Ngono iku. Karena ndak niat. Lek niat dikai bantuan karo Allah. Wah. Cek kuwatir ya. Wah, oleh dalan utang maneng ngene. Akhirnya ngomong ora apa-apa le utang nih. Pokoke niat ae wis, niat yakin niat aku, temen aku wis. Aku lek pidatone malah ndak percaya, iki tok percaya aku. Kurang ajar. Ya, semoga diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kemampuan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من درر الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. آمين. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة. آمين. وعلى باب عزته تحت الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. آمين. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك. آمين. سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين
سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل رايات دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر آمين قاسم إمدادك في عبادك وساقي كوز إرشادك لأهل بدادك آمين سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص آمين اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه آمين وأهل حضرة اقترابه من أحبابه آمين اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم آمين ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم آمين أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك آمين وأن تحفظنا في